Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan bila melalui kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan Tuhan. Untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini menjalani hidup kita, banyak hal yang akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kelaparankah? Situasi, kondisi yang tidak menentu, atau sakit penyakit, dan beberapa masalah hidup lainnya yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Namun ketika kita tahu ada rahasia firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kepada umat Tuhan, sekalipun berat untuk menjalaninya, tetapi ketika kita mau melakukannya, ternyata damai sejahtera itu sesederhana yang Tuhan janjikan kepada kita. Untuk itu mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Imamat pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Imamat pasal yang ke-26, ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum sampai di ayat 5 dan 6 ini, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, perikop dari Imamat pasal 26 ini bicara tentang berkat. Di ayat yang pertama, kita membaca bahwa ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan. Pada waktu itu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Kita lihat damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan, yang sudah kita baca tadi di ayatnya yang ke-6 bagian A di sana. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera itu tidak bisa kita peroleh dengan membayar sesuatu. Tetapi damai sejahtera itu, firman Tuhan jelas katakan, aku akan memberi damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Dalam Galatia di sana dikatakan salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu adanya di hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Biarlah damai sejahtera itu ada di dalam hati dan pikiran kita yang memerintah hidup kita. Haleluya. Dan itu dapat dikerjakan kalau kita ada Roh Kudus, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat ini bicara tentang damai sejahtera itu sederhana. Asalkan kita lakukan firman Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera itu sederhana sebab ada beberapa poin yang saya tulis di sini. Kita mengikuti ketetapan Tuhan. Jadi damai sejahtera itu sederhana ketika kita mengikuti ketetapan Tuhan untuk tidak membuat atau bahkan untuk tidak menyembah berhala. Seperti yang ditulis di dalam Imamat pasal 26 ayat yang pertama ini.
Dan di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, hukum Taurat katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat patung atau jangan membuat berhala untuk kita menyembahnya. Itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin berhala kita bukan berupa benda, mungkin berhala kita bukan berupa sesuatu yang ada di dalam dunia ini, hal-hal bendawi ya. Tetapi kalau di dalam Kolose 3 ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi, contohnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan, itu termasuk penyembahan berhala Bapak Ibu Saudara. Jauhilah semuanya itu. Firman Tuhan katakan, jadikan Yesus satu-satunya yang kita sembah. Jadikan Yesus Kristus itu adalah Allah yang kita sembah. Poin yang selanjutnya, damai sejahtera itu sederhana sebab kita beribadah dan menghormati Tuhan. Imamat 26 ayat yang kedua. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 di sana jelas dikatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Justru firman Tuhan katakan, tapi marilah kita semakin giat melakukannya. Menjelang kedatangan Tuhan hari-hari ini, biarlah kita lebih giat lagi beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan, biarlah kita mau beribadah, kita menghormati Tuhan, kita menghormati hadirat Tuhan, menghormati ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya, damai sejahtera itu sederhana sebab kita berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Imamat 26 ayat yang ketiga. Dan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, biarlah kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar perintah Tuhan dan kita menerima begitu saja. Tetapi di dalam Yakobus 1 ayat 22 di sana dikatakan, biarlah kita menjadi pelaku firman. Haleluya. Berat saudara, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Contohnya Abraham di dalam perjanjian lama. Abraham taat. Mulai dari dia mendengar perintah Tuhan dan dia melakukannya sekalipun berat. Tapi kita lihat di akhir kisah Abraham diberkati. Haleluya. Biarlah itu juga yang akan kita lakukan. Kalau kita mau ada damai sejahtera, menerima janji Tuhan damai sejahtera itu di hati kita. Poin yang selanjutnya, damai sejahtera itu sederhana kalau disertai dengan rasa cukup dan tidak menuntut lebih. Kalau kita rasa cukup, berkat Tuhan hari ini cukuplah untuk hari ini. Gak usah berpikir yang muluk-muluk, gak usah menuntut yang muluk-muluk berlebihan. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita, biarlah kita mau menikmati berkat itu dengan ucapan syukur. Haleluya. Imamat 26 ayat 5 dan 6 yang kita baca tadi. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Kamu akan tidur dengan tentram, dengan aman. Haleluya. Bukankah itu yang dicari oleh manusia? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita memiliki damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Marilah kita tetap rahasianya, kita tetap menikmati berkat Tuhan itu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera itu sederhana ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Damai sejahtera itu sederhana kalau kita tahu, kita menyadari kita harus melakukan firman Tuhan. Damai sejahtera itu sederhana kalau kita ingat bahwa ada janji-janji Tuhan yang sudah kita terima dan akan kita terima. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan datang kepada kita semua, menguatkan kita bersama. Ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia
Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami rindu menikmati damai sejahtera. Berkat yang datangnya daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kehidupan kami, dan akan terus memerintah hidup kami. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Sertai sepanjang hari ini aktivitas kami, berkati anak-anak Tuhan dalam aktivitas mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang melayani Tuhan. Kami sama-sama disertai oleh Tuhan, oleh karena kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.